warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi dan bagaimana mekanismenya. Nah, apa sih sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah sistem yang mengontrol komposisi cairan tubuh dan membuang zat-zat metabolik buangan. Jadi, sistem ekskresi ini membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dari hasil metabolik. Kemudian, pada sistem ekskresi ini, osmoregulasi berkaitan dengan sistem ekskresi karena keseimbangan air bergantung pada regulasi pergerakan zat terlarut antara cairan internal dan cairan eksternal. Kemudian yang kedua adalah proses-proses ekskresi. Sebelumnya, pada organ-organ ekskresi terdapat sel-sel epitelium transport yang membrannya selektif permeabel. Sel-sel protein dan molekul yang besar tidak dapat melewati membran ini, sehingga tetap berada di dalam cairan tubuh. Sedangkan air dan zat-zat terlarut yang kecil dapat melintasi membran sel epitelium transport dan membentuk cairan yang disebut filtrat. Pada proses ekskresi terdapat 4 tahap. Yang pertama, tahap filtrasi di daerah sini. Pada tahap filtrasi, tubulus ekskresi mengumpulkan filtrat dari darah. Filtrat dari darah dikumpulkan di sini. Kemudian air dan zat terlarut didorong oleh tekanan darah melintasi membran selektif permeabel dari gugus kapiler ke dalam tubulus ekskresi. Jadi zat-zat dari sini dikumpulkan di sini, kemudian disalurkan ke saluran. Kemudian yang tahap kedua yaitu reabsorpsi. Epitelium transport, sel-sel epitelium transport mengambil kembali zat-zat berharga seperti glukosa, garam-garam tertentu, vitamin, hormon, dan asam amino dari filtrasi dan mengembalikannya ke cairan tubuh. Zat-zat yang berharga itu diserap kembali dan dikembalikan ke cairan tubuh. Kemudian tahap yang ketiga yaitu sekresi. Pada tahap ini, zat-zat lain seperti toksin dan kelebihan ion-ion diekstraksi dari cairan tubuh dan ditambahkan ke dalam tubulus ekskresi. Kemudian tahap yang terakhir yaitu ekskresi. Filtrat yang telah diubah menjadi urin dilepaskan dari tubuh. Kemudian struktur dan fungsi sistem ekskresi manusia. Organ-organ ekskresi terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Jadi, pada manusia memiliki masing-masing ginjal ini dengan panjang sekitar 10 cm dan mendapat suplai darah dari arteri renal. Ini bagian arteri renal dan dialirkan melalui vena renal. Yang merah adalah arteri renal dan yang biru adalah vena renal. Kemudian, urin yang keluar dari ginjal akan dialirkan melalui saluran yang disebut ureter. Ini. Kemudian, dari kedua ureter, urin mengalir ke kandung kemih atau urinary bladder. Ini. Kemudian
Urin dibuang dari kandung kemih melalui saluran yang disebut uretra. Ini di sini uretra. Kemudian struktur dari ginjal. Pada struktur ginjal itu terdapat dua bagian. Bagian luarnya disebut korteks renal dan bagian dalam disebut medula renal. Nah, pada kedua bagian ini terdapat tubulus-tubulus berukuran mikroskopik dan pembuluh darah yang memenuhi pada kedua bagian tersebut. Kemudian pada setiap bagian ini terdapat jutaan nefron. Nah, nefron adalah satuan fungsional dari ginjal yang bolak-balik melintasi korteks dan medula. Kemudian urin yang telah diproses di ginjal atau hasil dari proses ekskresi ini akan dikumpulkan ke pelvis renal di sini, kemudian dialirkan ke ureter. Pada ginjal ini terdapat arteri renal ini dan juga vena renal. Nah, ini adalah nefron. Jadi nefron itu terdiri dari saluran-saluran yang membentang dari korteks dan medula. Satu nefron, kemudian perbesarannya adalah ini. Satu nefron terdiri dari tubulus tunggal yang panjang serta bola kapiler disebut glomerulus. Ini adalah glomerulus. Ujung buntu dari glomerulus disebut kapsula Bowman yang mengelilingi glomerulus. Ini adalah kapsula Bowman. Nah, ginjal manusia mengandung kira-kira 1 juta nefron dengan panjang total tubulus sebesar 80 km. Jadi, ketika ada tekanan darah yang mendorong cairan dari darah ke dalam glomerulus yang dikelilingi kapsula Bowman, kapiler dan sel-sel kapsula bersifat permeabel terhadap air dan zat-zat terlarut yang kecil, namun tidak permeabel terhadap sel darah atau molekul yang besar seperti protein dan plasma. Filtrat dalam kapsula Bowman mengandung garam, glukosa, asam amino, vitamin, zat buangan bernitrogen, dan molekul-molekul kecil lainnya. Filtrat dari kapsula Bowman akan mengalir ke dalam tubulus proksimal. Ini adalah tubulus proksimal. Kemudian menuju lengkung Henle yang memiliki saluran menurun dan saluran menaik. Kemudian filtrat dialirkan ke tubulus distal. Kemudian dari tubulus distal dialirkan ke saluran pengumpul atau ductus collectivus. Saluran pengumpul menerima filtrat yang telah diproses dari berbagai nefron. Filtrat ini mengalir dari semua saluran-saluran pengumpul pada ginjal dan ujungnya adalah pelvis renal. Kemudian dialirkan ke ureter. Pada nefron dan saluran pengumpul,
dilapisi oleh sel epitelium transport yang memproses filtrat membentuk urin. Tugas epitelium transport adalah mereabsorpsi zat-zat terlarut dan air. Nah, pada setiap nefron itu disuplai darah melalui arteriola afferent, yaitu penyaluran dari arteri renal. Ini yang besar ini adalah arteri renal dan cabangnya adalah arteriola afferent. Kemudian bercabang-cabang membentuk kapiler-kapiler glomerulus. Kapiler dari glomerulus membentuk arteriola afferent. Kapiler dari glomerulus membentuk arteriola efferent. Kemudian cabang dari pembuluh ini membentuk kapiler peritubular. Kapiler peritubular yang mengelilingi tubulus proksimal dan tubulus distal. Jadi di sepanjang tubulus proksimal dan tubulus distal itu terdapat kapiler peritubular. Kapiler yang menjulur ke bawah disebut vasa recta, yaitu kapiler yang melakukan pertukaran dengan lengkung Henle dari nefron juxtamedularis. Ini arah aliran darah di dalam kapiler fase recta berlawanan dengan filtrat di dalam lengkung Henle. Bagian naik dari vasa recta berada di sebelah bagian lengkung Henle yang menurun. Ini vasa recta yang menaik berada di sebelah lengkung Henle yang menurun. Kemudian tubulus dan kapiler ini terendam di dalam cairan interstisial. Jadi di sekitar nefron ini terdapat cairan interstisial yang dilalui oleh berbagai macam zat yang nantinya akan berdifusi antara plasma di dalam kapiler dan filtrat di dalam tubulus nefron. Selanjutnya, pemrosesan filtrat darah menjadi urin. Cairan darah yang telah difiltrasi di glomerulus kemudian disalurkan menuju tubulus proksimal. Ini di dalam tubulus proksimal terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali ion, air, dan nutrien-nutrien berharga dari volume filtrat yang besar. NaCl di dalam filtrat berdifusi ke dalam sel-sel epitelium transport. Na+ ditransport secara aktif ke dalam cairan interstisial. Hal ini memicu transport pasif Cl-. Saat garam bergerak dari filtrat ke cairan interstisial, air mengikuti melalui osmosis. Garam dan air kemudian berdifusi dari cairan interstisial ke dalam kapiler peritubular di sekeliling tubulus. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat esensial lain ditransport secara pasif maupun aktif ke cairan interstisial dari filtrat. Kemudian dari cairan interstisial ke dalam kapiler peritubular. Sel-sel epitelium di tubulus menyekresikan H+ dan amonia
ke dalam filtrat untuk mempertahankan pH konstan dalam cairan tubuh. Tubulus proksimal juga menyerap 90% bikarbonat HCO3- dari filtrat. Kemudian, beberapa material toksik seperti obat-obatan atau kelebihan ion disekresikan secara aktif ke dalam filtrat dari jaringan yang ada di sekitarnya. Kemudian filtrat yang telah di area absorpsi di tubulus proksimal akan menuju saluran menurun dari lengkung Henle. Pada saluran ini reabsorpsi berlanjut. Pada saluran menurun lengkung Henle terdapat banyak protein aquaporin yang membuat epitelium transport bersifat permeabel terhadap air, namun tidak permeabel untuk garam dan zat-zat terlarut kecil. Jadi, agar air di dalam saluran menurun lengkung Henle dapat melakukan osmosis, cairan intersisial harus hiperosmotik terhadap filtrat, sehingga H2O bisa direabsorpsi. Akibatnya, filtrat di dalam saluran lengkung Henle kehilangan air dan mengalami peningkatan konsentrasi zat terlarut pada setiap jalur di dalam saluran menurun. Kemudian, filtrat berlanjut ke saluran menaik lengkung Henle. Saat mencapai ujung lengkung Henle, kemudian bergerak menaik saat kembali ke korteks. Saluran menaik ini juga terdapat epitelium transport untuk saluran ion, namun tidak permeabel terhadap air. Pada saluran menaik terdapat dua bagian, yaitu segmen tipis di dekat ujung lengkung, ini segmen tipis, dan segmen tebal yang bersambungan dengan tubulus distal. Saat filtrat naik ke dalam segmen tipis, NaCl yang pekat berdifusi keluar dari tubulus yang permeabel ke dalam cairan intersisial. NaCl yang keluar dari tubulus mempertahankan osmolaritas cairan intersisial di dalam medula. Kemudian pergerakan NaCl berlanjut di dalam segmen tebal. Epitelium mentransfer NaCl secara aktif ke dalam cairan intersisial. Akibatnya, filtrat kehilangan garam namun tidak kehilangan air, dan filtrat menjadi semakin encer saat bergerak naik ke korteks. Kemudian bagian selanjutnya yaitu tubulus distal. Tubulus distal ini meregulasi konsentrasi K+ dan NaCl dalam cairan tubuh. Regulasi ini melibatkan jumlah K+ yang disekresikan ke dalam filtrat, serta NaCl yang direabsorpsi dari filtrat. Tubulus distal juga mengontrol pH dengan cara menyekresikan H+ dan mereabsorpsi
HCO3- dari tubulus ini. Kemudian filtrat yang telah direabsorpsi di tubulus distal akan menuju ke saluran pengumpul. Saluran pengumpul berfungsi mengangkut filtrat melalui medula pelvis renal. Saat filtrat mengalir di saluran pengumpul, kontrol hormonal dari permeabilitas dan transport menentukan kadar kepekatan urin. Saluran aquaporin di dalam saluran pengumpul memungkinkan molekul air melintasi epitelium, namun tidak permeabel terhadap garam dan urea. Akibatnya, filtrat menjadi semakin pekat karena kehilangan banyak air melalui osmosis ke cairan interstisial yang hiperosmotik. Di medula bagian dalam, saluran pengumpul menjadi permeabel terhadap urea dan air. Kadar urea yang tinggi menyebabkan beberapa urea berdifusi keluar dari saluran menuju cairan interstisial. Hasil akhirnya adalah urin yang hiperosmotik terhadap cairan tubuh. Sedangkan urin yang encer, ginjal mengabsorpsi garam-garaman secara aktif tanpa melibatkan air mengikuti melalui osmosis. Pada saat ini, epitelium tidak memiliki saluran air dan NaCl ditransport secara aktif keluar dari filtrat. Kemudian hasil akhir dari urin yang hiperosmotik akan disalurkan ke ureter melalui pelvis renal. Kemudian dari ureter menuju ke kandung kemih, dan dari kandung kemih akan disalurkan atau dibuang melalui uretra. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hormon yang meregulasi sistem ekskresi. Salah satu hormon dalam osmoregulasi ginjal adalah hormon antidiuretik. ADH yang dihasilkan di dalam hipotalamus otak dan disimpan di dalam kelenjar pituitari posterior, dan ketika sel-sel osmoreseptor di dalam hipotalamus memonitor osmolaritas darah dan meregulasi pelepasan ADH dari pituitari posterior. Ketika terjadi rangsangan, seperti saat osmolaritas darah naik setelah memakan makanan asin atau kehilangan air melalui berkeringat, ADH dilepaskan ke dalam aliran darah. Ketika ADH mencapai ginjal, targetnya adalah tubulus distal dan saluran pengumpul. ADH ini memicu sel-sel epitelium dalam tubulus distal dan saluran pengumpul lebih permeabel terhadap air. Peningkatan reabsorpsi air akan memekatkan urin, mengurangi volume urin, dan juga menurunkan osmolaritas darah kembali ke titik normal, yaitu sekitar 285 sampai 295 miliosmoli per liter. Kemudian, neuron spesifik dari hipotalamus juga akan memicu rasa haus.
ketika terjadi penurunan osmolaritas darah. Ketika kita meminum air akan mengurangi osmolaritas darah dan kembali menjadi normal. Kemudian bagaimana ADH bisa menyebabkan tubulus distal dan saluran pengumpul permeabel terhadap air? Jadi ADH yang dilepaskan dari posterior pituitari akan berikatan ke reseptor pada saluran-saluran atau tubulus. Dan terjadi peningkatan jumlah molekul aquaporin di dalam membran sel saluran pengumpul, sehingga saluran-saluran menangkap lebih banyak air dan mengurangi volume urin. Jadi, ketika ADH berikatan dengan molekul reseptor di membran saluran pengumpul atau tubulus, reseptor akan mengeluarkan sinyal transduksi dan memicu vesikel dengan channel aquaporin atau vesikel dengan saluran aquaporin akan dieksositosis ke dalam membran dan aquaporin akan mereabsorpsi air dari saluran pengumpul ke cairan intersisial. Kemudian apa yang terjadi ketika osmolaritas darah turun di bawah titik normal? Misalnya, ketika kita meminum air dalam volume besar, memicu penurunan sekresi ADH ke tingkat yang sangat rendah, sehingga permeabilitas turun. Permeabilitas pada tubulus-tubulus distal dan saluran pengumpul turun dan mengurangi reabsorpsi air dan mengakibatkan pembuangan urin encer dalam volume besar.